Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita membahas tentang Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang Excel dari nol atau hanya ingin sekedar menambah wawasan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan VLOOKUP yang berbeda sheet. Jadi antara sheet yang menampilkan data itu berbeda dengan sheet tempat data yang ditampilkan. Karena pada contoh-contoh yang telah lewat, kita biasanya membuat VLOOKUP baik penampil ataupun data yang ditampilkannya itu ada pada sheet yang sama. Tapi kali ini kita akan membahas tentang cara untuk VLOOKUP dengan sheet yang berbeda. Sebelum saya lebih lanjut ke pembahasannya teman-teman, di sini akan saya jelaskan dulu tampilan atau bagian-bagian pada rapot muatan lokal pada salah satu sekolah, pada salah satu jenjang sekolah. Ya, sini jenjangnya SMP teman-teman. Oke, yang pertama ini adalah judulnya. Ini sudah baku, tidak perlu kita ganti seperti nilai ataupun nama. Selanjutnya di sini nanti akan kita isi dengan nomor urut siswa. Nomor urut siswa ini akan kita rubah sesuai dengan nomor urut yang ada pada sheet nilai teman-teman ya. Ini akan menjadi sel referensi dan nanti akan kita buatkan tombol agar bisa kita rubah secara otomatis dengan menggunakan tombol yang ada pada tab developer. Nanti akan kami jelaskan. Selanjutnya di bawah ini akan kita isi dengan nama. Ini yang akan otomatis teman-teman, tentu dengan menggunakan fungsi VLOOKUP, di mana datanya berasal dari sheet nilai ini. Yang selanjutnya ada bagian kelas. Ini bisa kita tulis manual atau bisa kita tulis dengan menampilkan data dari tabel nilai, dan ini semuanya akan kita buat dinamis. Artinya di bagian ini tidak akan ada hal-hal yang kita rubah ketika berbeda semester ataupun berbeda tahun pelajaran teman-teman. Semuanya akan kita rubah pada bagian ini. Ini tempat untuk menginputkan datanya teman-teman. Yang selanjutnya di sini tahun pelajaran semester seperti ini sudah tadi. Yang di sini ada kolom mata pelajaran teman-teman. Ini semuanya sudah ada di tabel nilai. Yang selanjutnya ada kolom KKM yang berisi nilai minimal ya, ketuntasan minimal ya, KKM. Selanjutnya ada angka, nilai angka maksudnya. Ada nilai huruf. Nah, untuk menampilkan nilai huruf ini kita membutuhkan suatu fungsi yang namanya fungsi terbilang, yang teman-teman bisa download pada deskripsi video ini. Yang terakhir di sini kita akan menuliskan deskripsi kemajuan belajarnya secara otomatis, tentu dengan menggunakan fungsi if nantinya teman-teman, if yang bertingkat. Yang selanjutnya di sini wali santri, nama wali santrinya kosong, dan di sini akan kita tulis wali kelas. Ini akan kita buat secara dinamis sesuai dengan wali kelas masing-masing. Dan di atas wali kelas ini nanti akan kita tulis tanggal pembagian rapot ya, tanggal pembagian rapot, dan semua data-data yang saya sebutkan tadi itu semuanya bersumber dari tab nilai ini atau sheet nilai ini. Oke teman-teman, kita mulai dari kelas, semester, tahun pelajaran, KKM, dan wali kelas ini akan kita isi dulu. Di sini kita tulis saja kelas 7 teman-teman. Kelas 7. Selanjutnya kita tulis di sini semester genap. Semester genap saja. Di sini genap. Di sini kita tulis tahun pelajarannya 2021 2022. Tanggal pembagian rapotnya kita tulis tanggal
namun kita tulis dulu alamat tempatnya ya, tempat bagian raportnya Aikmal misalnya. Aikmal tanggal 13 Juni 2022 misalnya. Dan di sini kita tulis nama wali kelasnya, kita tulis saja Ahmad Fajar SPD misalnya. Nah, sekarang kita akan menampilkan mulai dari nilai KKM ini teman-teman sampai dengan wali kelas di sheet blanko raportnya. Yang pertama di sini akan kita tulis kelas, kalau nama ini nanti bersumber dari data VLOOKUP ya. Kita tulis saja kelas di sini teman-teman dengan cara membaca sheet atau data yang ada di sheet nilai. Kita awali dengan tanda sama dengan. Selanjutnya kita cari kelas di mana? Oke, seperti ini. Otomatis kelasnya sesuai dengan tempat, sesuai dengan kelas yang ada di tabel nilai ini. Untuk semester juga dengan cara yang sama seperti cara ketika menulis kelas itu, kita tulis sama dengan dan kita klik sel pada sel tempat semester ini, penulisan semester ini pada sheet yang berbeda tadi. Kemudian kita tekan tombol enter. Yang selanjutnya untuk tahun pelajaran dengan cara yang sama. Tahun pelajaran seperti ini ya. Nah, di sini ada yang kurang menurut ya teman-teman, yakni kurangnya tanda titik koma ya. Kita bisa menulis titik koma sebelum penulisan kelas atau semester dan tahun pelajaran ini. Kita bisa mengubahnya teman-teman dengan cara double klik saja di sini. Selanjutnya sebelum penulisan nama sheet dan tempat sel kelas ini kita tulis tanda petik, double tanda petik, dan kita tulis koma, double titik double ya, titik 2 ya. Selanjutnya kita spasi, kita tanda petik lagi, dan kita taruhkan tanda ampersand untuk menggabungkannya. Ini sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu, dan teman-teman bisa melihat pada link video yang ada di atas. Selanjutnya kita enter, hasilnya seperti itu, sudah ada tanda sama dengannya. Begitu juga dengan baris semester ini dengan cara yang sama. Ini cara yang paling mudah teman-teman. Tanda ampersand lagi. Terakhir tahun pelajaran juga tanda ampersand. Seperti ini sudah selesai untuk penulisan kelas, semester, dan tahun pelajarannya. Sekarang kita akan menuliskan KKM ya. Kita akan menuliskan KKM pada kolom KKM ini, dan nilai KKM ini bersumber dari sheet nilai. Oke, sheet nilai seperti ini dengan cara yang sama seperti itu teman-teman. Sama dengan kita klik KKM untuk mata pelajaran yang pertama, enter seperti ini. Juga dalam yang kedua, pelajaran yang kedua, kita lanjut ke pelajaran yang ketiga, kemudian pelajaran yang keempat, dan yang terakhir nanti pelajaran yang kelima ini. Pelajaran yang kelima, oh jangan, di nilainya, enter. Sini ada salah penulisan nomor, mohon maaf teman, kita rubah 4, 5 seperti ini. Oke, untuk KKM sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tanggal tempat dan tanggal pembagiannya. Sama saja caranya, sama dengan selanjutnya nilai, dan kita klik tanggal pembagian raport seperti ini. Otomatis akan keluar. Dan yang terakhir di sini kita akan menampilkan wali kelas, nama wali kelasnya, guru wali kelasnya. Ya, sudah selesai teman-teman untuk menampilkan data-data
di luar VLOOKUP. Sekarang kita akan membahas tentang VLOOKUP. Oke, tapi sebelumnya kita masukkan dulu tombol yang akan berfungsi untuk memindahkan dari siswa yang satu ke siswa yang lain, yakni kita menggunakan tombol pin button ini yang ada di tab development. Ya, bagi teman-teman yang tab development-nya tidak keluar, tidak tampil pada antarmuka Microsoft Excel, teman-teman bisa belajar bagaimana menampilkannya dengan cara mengklik link video yang di atas. Oke, kita masukkan spin button teman-teman di sini. Oke, seperti ini. Dan ini akan menjadi tombol untuk memindahkan antara siswa yang satu dari siswa yang satu ke siswa yang lainnya. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan setting dulu spin button ini agar berfungsi, teman-teman. Caranya silakan kita klik kanan, pilih format control. Di current value ini akan menampilkan nilai yang sedang aktif pada sel yang bersangkutan. Selanjutnya di sini di minimum value ini akan kita tampilkan angka yang paling kecil, paling rendah pada sel itu. Kita tulis saja 1 di sini sebagai paling kecilnya. Dan selanjutnya di sini maximum value ini kita akan tuliskan nilai yang tertinggi. Ya, kita tulis saja 10. Nanti sel yang bersangkutan tidak bisa menampilkan lebih dari 10. Seperti itu ya, kalau kita menuliskan maximum value karena nilai tertingginya adalah 10. Dan yang terakhir di sini incremental change ini jarak antara baris yang satu dengan baris yang lainnya. Ya, karena di sini dalam satu sheet itu hanya akan menampilkan satu baris data, maka di sini akan kita tuliskan 1. Namun nanti kalau misalnya teman-teman membuat data yang lain yang akan menampilkan lebih dari satu data, maka teman-teman tulis saja di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, itu lebih jelasnya nanti bisa diperhatikan pada contoh yang akan kita buat ini. Dan di sini yang terakhir cell link ini artinya spin button ini akan kita gunakan untuk menggeser nilai pada sel yang mana, seperti itu ya. Di sini tempat kita milihnya, tinggal kita klik saja, tinggal kita tanda ini, otomatis akan mengecil ya teman-teman. Tinggal kita klik saja sel yang akan kita aktifkan dengan menggunakan spin button tersebut. Dan terakhir kita akan klik tombol OK. Kita coba teman-teman, di sini sudah paling kecilnya sudah otomatis masuk, akan otomatis tertulis angka 1. Kita coba untuk klik yang tertinggi teman-teman. Nah, otomatis di sini yang paling besar adalah nanti angka 10 seperti ini teman-teman ya. Bagaimanapun kita akan mengkliknya lagi, otomatis dia tidak akan berubah karena maksimal nilai yang akan tampil itu adalah angka 10. Begitu juga sebaliknya, kalau dia sudah sampai pada digit minimal, yakni angka 1, otomatis tidak akan berkurang dari angka 1. Seperti itu. Sedikit penjelasan dengan spin button. Baiklah, kita lanjut ke VLOOKUP dengan berbeda sheet ini teman-teman. Ada dua cara yang bisa kita lakukan teman-teman. Yang pertama, kita bisa membuatnya dengan cara yang biasa-biasa saja. Artinya tanpa ada dinamis array. Jadi kita hanya akan membuat ring biasa-biasa saja, sehingga nanti ketika akan ada data baru atau data siswa baru yang akan dimasukkan di sini, otomatis tidak akan terdeteksi oleh rumus VLOOKUP yang sudah kita buat. Dan cara yang kedua, dengan cara menggunakan Excel table itu teman-teman. Jadi otomatis nanti ketika kita akan memasukkan data baru, otomatis akan terdeteksi oleh rumus VLOOKUP yang sudah kita buat tanpa harus kita buat atau mengedit rumus VLOOKUP yang sudah kita buat tersebut. Dan saya pikir kita menggunakan cara yang kedua saja teman-teman, yang lebih praktis ya, yang lebih mudah, agar nanti aplikasi yang kita buat ini bisa kita pergunakan seterusnya tanpa harus mengutak-atik rumus lagi. Oke, selanjutnya kita mulai saja dengan cara membuat Excel table ini.
Bagi teman-teman yang belum memahami Excel tabel, silahkan buka link di atas untuk mempelajari dari awal tentang Excel tabel ini. Kita langsungkan saja, kita blok sampai siswa nomor 8 ini. Selanjutnya kita tekan Ctrl T secara bersamaan. Selanjutnya kita tekan tombol OK. Untuk merubah nama sel tabel ini, tinggal kita klik saja di sembarangan tempat pada Excel tabel ini dan kita klik tabel desain. Di sini kita tulis ganti namanya dengan nama yang mudah kita ingat. Ya, kita tulis saja namanya semester. Oke. Kita enter. Otomatis nanti akan berubah namanya semester. Selanjutnya kita akan memulai dengan data dengan memulai pada yang pertama ini, pada bagian pertama yakni nama. Seperti biasa kita awali rumus VLOOKUP itu dengan tanda sama dengan, selanjutnya kita tulis VLOOKUP. Selanjutnya di sini kita tulis lookup value, kita pilih ini saja langsung. Yang selanjutnya kita tulis nama Excel tabel tadi yakni semester, ya, semester seperti ini. Selanjutnya kita tulis call index number untuk nama ini, yakni di nomor 2 karena di kolom pertama itu adalah nama, ya. Kolom yang pertama itu adalah nomor urut. Selanjutnya terakhir kita false dan kita tutup kurung, enter, ya. Otomatis nama siswa yang pertama itu akan muncul, yakni Ahmad, ya, seperti ini. Oke, kita lihat nama yang kedua dengan cara mengklik ini, Ayatullah. Begitu juga seterusnya, teman-teman, ya. Ini fungsi spin button tanpa harus kita menulis urut siswa ini secara manual. Dan di sini masih ada yang kurang, yakni kurang tanda titik 2-nya. Kita buat dengan cara yang sama seperti yang tadi, yakni tanda double petik, selanjutnya titik 2, spasi, double petik penutup, dan kita masukkan ampersand dan kita enter. Oke, seperti ini. Ini untuk nama. Ingat, untuk nama ada di call index number 2, berarti untuk mata pelajarannya akan dimulai dengan call index number 3 dan seterusnya. Kita lanjutkan ke mata pelajaran yang pertama. Kita awali dengan tanda sama dengan VLOOKUP. Selanjutnya kita tulis, kita klik sel referensinya yang ada di H3 seperti ini, ya, titik koma. Selanjutnya kita tulis nama tabel Excel yang terbuat tadi, yakni semester, titik koma. Selanjutnya kita tulis call index numbernya yakni 3. Selanjutnya kita tulis false, kita tutup kurung, ya, seperti ini. Untuk yang di bawahnya tinggal kita copy saja. Namun sebelum kita copy, kita absolutkan dulu sel referensinya, yakni sel H3, dengan cara kita klik pada sel H3 di rumus ini dan kita tekan tombol F4. Selanjutnya kita enter. Dan sekarang kita copy lagi, teman-teman, untuk ke bawahnya. Selanjutnya kita rubah call index numbernya menjadi 4 karena call index number imla khot ini adalah 4. Selanjutnya muhadasah kita rubah 5. Mapel nahu syaratnya kita tulis 6. Selanjutnya mapel bahasa daerahnya kita tulis 7. Oke, seperti ini. Sekarang tinggal kita membuat jumlahnya dengan menggunakan fungsi sum seperti ini. Oke, selanjutnya kita tutup kurung dan enter. Ya, ini jumlah nilainya. Untuk nilai huruf
tinggal kita tulis saja tanda sama dengan, karena di laptop saya ini sudah terinstall ya, sudah terinstall fungsi terbilang. Bagi teman-teman yang belum terinstall atau belum memiliki fungsi terbilang, silahkan teman-teman download pada bagian deskripsi video ini. Kita tulis saja terbilang, selanjutnya kita buka kurung dan kita klik sel yang akan kita buat angkanya menjadi fungsi terbilang. Enter seperti ini, 80. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita geret ke bawah untuk mengcopy seperti ini, teman-teman. Oke. Dan yang terakhir, kita akan membuat deskripsi kemajuan belajar. Jadi deskripsi kemajuan belajar ini hanya 3 isinya nanti. Yang pertama, apabila nilai KKM ini sama dengan nilai siswa, maka di sini akan tertulis tercapai. Kalau nilai KKM-nya lebih besar dari nilai yang didapatkan siswa, maka akan tertulis di sini tidak atau belum tercapai. Dan yang terakhir, kalau lebih besar antara nilai KKM, jadi lebih besar nilai yang dimiliki siswa dengan nilai KKM, maka otomatis di sini akan tertulis terlampaui. Seperti itu, teman-teman. Kita langsungkan saja untuk menulis rumus if ya. Bagi teman-teman yang belum memahami rumus if, baik itu if tunggal ataupun if bertingkat, silakan teman-teman mencari tutorialnya pada channel ini. Kita awali dengan tanda sama dengan, kita tulis if, selanjutnya kita tekan sel tempat nilai itu berada, yakni sel D12 seperti ini. Kita tulis tandanya sama dengan tempat KKM C12. Nah, setelah itu titik koma, maka di sini akan tertulis tercapai seperti ini. Selanjutnya kriteria yang kedua, kita buka lagi if, jika nilai siswa ini lebih besar dari nilai KKM, maka di sini akan tertulis terlampaui. Kita tutup petiknya dan kita tutup, dan terakhir nanti kita titik koma, kita tulis belum tercapai seperti ini. Kita tutup double kurung ya, artinya seperti ini, teman-teman. Kalau nilai pada siswa itu sama dengan nilai KKM ya, sel KKM, maka di sini akan tertulis tercapai. Kalau nilai siswa itu lebih besar dari nilai KKM, di sini akan tertulis terlampaui. Dan kalau tidak dari salah satu keduanya, maka di sini akan tertulis belum tercapai. Seperti itu maksud rumus yang kita tulis ini. Selanjutnya tinggal kita tekan tombol enter. Ya, kita cek 80 sama dengan nah di sini tercapai. Selanjutnya kita copy saja untuk di bawahnya. Kita lihat di sini terlampaui, terlampaui, tercapai, terlampaui. Kita lihat untuk siswa yang lainnya. Nah, di sini ada belum terlampaui. Kenapa? Karena nilai siswa ini lebih kecil dari nilai KKM. Ya, ini nilai siswanya 79, nilai KKM-nya 80, sehingga di keterangan tertulis belum tercapai. Kita lihat untuk nilai siswa yang selanjutnya. Ya, sama, semuanya tercapai, terlampaui, dan seterusnya. Seperti itulah contoh penggunaan VLOOKUP pada sheet yang berbeda, yakni antara blanko atau yang akan menampilkan data dengan sheet nilai atau sheet yang akan ditampilkan datanya. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman pergunakan untuk mempercepat pekerjaan teman-teman di tempat kerja masing-masing. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi ketika kami
mengupload video tutorial lainnya. Dan silahkan teman-teman tinggalkan jejak untuk bertanya tentang video ini kalau ada yang belum dipahami, dan jangan lupa juga untuk klik like, comment, and share agar manfaat video ini bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang lainnya. Baiklah, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.